adik-adik kelas 12. Kali ini kita akan bahas soal persiapan US Matematika Wajib untuk kelas 12. Kita lihat soal nomor 1 yaitu tentang nilai mutlak ya adik-adik. Oke adik-adik, cara gampangnya mengerjakan soal nilai mutlak ini yang di dalam nilai mutlak kita ambil dua, yaitu satu nilai negatif, satu positif ya. Karena nilai mutlak ini kan artinya baik positif maupun negatif di dalam nilai mutlak, di dalam tanda mutlak ini ya hasilnya harus positif. Jadi kita ambil salah satunya dulu yaitu X tambah 5 yang positif ya. Ini artinya apa? Artinya yang di dalam mutlak ini kita kalikan bilangan positif, jadi tetap ya sama dengan 3. Maka X tambah 5 sama dengan 3, maka X sama dengan 3 dikurang 5 ya. Positif pindah jadi negatif. 3 kurang 5 kan negatif 2. Kemudian kita ambil satu lagi yang negatif, artinya yang di dalam nilai tanda mutlak ini kemudian kita ambil yang negatif, artinya di dalam tanda mutlak ini kita kalikan dengan nilai negatif, maka negatif dikali X tambah 5 sama dengan 3. Ini kita kalikan ke dalam. Negatif kali X, negatif kali plus 5, negatif 5 sama dengan 3. Jadi negatif X sama dengan 3. Ini pindah ruas ke kanan jadi tambah 5. Negatif X sama dengan 3 tambah 5, 8. Ini negatif X. Kalau X saja berarti dibagi negatif yang ini, maka hasilnya negatif 8. Jadi jawabannya negatif 2 dan negatif 8. Jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang kedua yaitu fungsi komposisi ya. Pertanyaan soal langsung kita lihat G bundaran Fx. G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Jadi kita kerjakan yang belakangnya dulu adik-adik, yang F-nya ya. Sehingga G dalam kurung Fx-nya kita masukkan ya, yaitu X kuadrat tambah 4X kurang 5. Kemudian yang Fx ini kita substitusikan ke Gx ya. Kita tulis dulu fungsi Gx nya yaitu 2X kurang 1. Kemana kita substitusikan ke X yang ini ya. X nya kita ganti dengan fungsi yang belakang ini, fungsi Fx. Sehingga 2 nya tetap. X nya kita ganti dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5 dikurang 1. Sehingga ini kita kalikan ke dalam ya adik-adik ya. 2 kali X kuadrat 2X kuadrat, 2 kali 4 8X, 2 kali min 5 min 10 kurang 1. Sehingga hasilnya 2X kuadrat tambah 8X minus 10 minus 1 jadi minus 11 ya. Jadi jawabannya A. Jadi langsung saja ke soal yang nomor 3 ya. Ini adalah barisan aritmetika suku ke-6 dan suku ke-14 barisan aritmetika berturut-turut 3 dan 19. Ini cara gampangnya kita buat suku ke-6 itu adalah A tambah 5B. Kita kurangi 1 ya dedek. 6 kurang 1 5 sama dengan 3. Ini yang suku ke-6 nya karena berturut-turut. Kemudian suku ke-14 itu kita buat dengan A tambah 13B. 14 kurang 1 kan 13. Maka di sini 13B. Nilainya nilainya positif 19 ya. Oke adik-adik, ini kita letakkan di atas. A tambah 3B sama dengan 13B sama dengan 19. Sedangkan yang ini kita letakkan di bawah supaya mudah mengurangkan ya adik-adik. Ini positif lebih besar ya. 3 yang lebih besar kita letakkan di atas supaya hasilnya positif. Ini 3. Kita kurangkan adik-adik ya, karena nilai yang sama itu A sama-sama 1 ya. Karena dua-dua positif kita kurang. 13 kurang 5 hasilnya 8. 8B. 19 kurang 3 ya hasilnya 16 ya. Sehingga B sama dengan 16 dibagi 8. Jadi B nya adalah 2. 16 bagi 8 2. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari A nya adik-adik. Kita substitusikan kebersamaan ini ya. A tambah 5B sama dengan 3. Masukkan B nya. A tambah 5 kali 2 sama dengan 3. A tambah 10 sama dengan 3. A sama dengan 3 dikurang 10. Ini pindah ruas ya ke kanan jadi negatif. Ini minus 7 ya. A nya minus 7, B nya 2. Kita disuruh mencari nilai suku ke-30. Suku ke-30 A tambah 29B ya.
Karena dikurangi 1 kan rumus asalnya A tambah N kurang 1 kali B. N nya 30. 30 kurang 1 kan 29 adik-adik. Itu rumus suku ke N. Maka A nya kita masukkan negatif 7 tambah 29 kali B nya kita masukkan 2. 29 kali 2 itu hasilnya adalah 58 ya adik-adik. 29 kali 2. 58 dikurang 7 ya, ini 1 negatif 1 positif dikurangkan ya, dikurang 7 jadi positif 51. Jawabannya E. Adik-adik kita lanjut soal yang keempat di fungsi inverse ya, kita tuliskan f(x) nya ya, 3x tambah 2 per 2x kurang 1. Ini cara cepatnya adik-adik, ini kita tukar posisi saja ya. Jadi f inverse x sama dengan ini min 1 jadi 1. 1x tambah 2 ini tetap ya. Yang dilingkar saja yang kita tukar. 2x tetap. Yang dilingkar ini min 1 naik jadi positif 1. Ini 3 turun jadi negatif 3. Ya, jadi ini negatif jadi positif. Ini positif jadi negatif. Jadi jawabannya x tambah 2 per 2x kurang 3. Jawabannya B. Adik-adik kita lanjut soal yang kelima. Nilai suku ketiga dan keenam barisan ya atau deret geometri. Maka suku ketiga itu kan AR pangkat 2 ya, 3 dikurang 1 2. Karena rumus suku ke N dari geometri itu AN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Pangkatnya kita kurangi 1 ya. Suku ketiganya yaitu AR pangkat 2, 3 kurang 1 kan 2, yaitu negatif 4. Sedangkan suku keenamnya, suku keenam kan AR pangkat 5 adik-adik. 6 kurang 1 kan 5, yaitu 32. Pertanyaannya jumlah 9 suku pertama. Jadi kita cari dulu A dan R-nya adik-adik. Oke, ini AR pangkat 5 ini kita uraikan menjadi A kali R pangkat 2, R pangkat 3 sama dengan 32. Kenapa AR pangkat 5 ini kita uraikan jadi AR pangkat 2 dengan R pangkat 3? Sehingga nanti kita substitusikan ke sini, AR pangkat 2 yang ini. Ya, jadi AR pangkat 2 kan negatif 4. Ini kita ganti dengan negatif 4, R pangkat 3 tetap sama dengan 32. Jadi R pangkat 3 sama dengan 32 dibagi negatif 4. Positif bagi negatif, negatif. 32 bagi negatif 4 itu hasilnya adalah 8 ya adik-adik ya. Karena 8 kali 4 kan 32. Jadi negatif 8. Berapakah nilai R-nya? R pangkat 3 negatif 8. Jadi R saja adalah akar 3 dari negatif 8. Ini hasilnya pasti negatif. Karena negatif kali negatif kali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 2 jawabannya. Karena negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Kita dapat R, kita cari A sekarang adik-adik. Kita masukkan ke rumus ini. A R pangkat 2 sama dengan min 4. R-nya kita ganti minus 2. A-nya tetap minus 2 pangkat 2 karena R-nya pangkat 2 ya. Minus 2 pangkat 2 adalah positif 4. Minus 4 di sini. Sehingga A sama dengan minus 4 bagi 4. Hasilnya adalah minus 1. Kita dapat A minus 1, R minus 2. Kemudian kita cari jumlah 9 suku pertama yaitu S9. Pakai rumus Sn yaitu A 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini untuk yang R-nya lebih kecil 1. Kita masukkan S9. Kita masukkan A-nya yaitu minus 1. 1 dikurang R-nya. R-nya minus 2 ya. Minus 2 pangkat 9 karena N-nya 9 ya. 1 dikurang R-nya. R-nya minus 2. Oke adik-adik kita masukkan sehingga S9 minus 1 kali 1 minus, ini minus 2 pangkat 9 pangkat ganjil jadi negatif. Kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif. 2 pangkat 9 yaitu 512 ya adik-adik. Itu adalah 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali ya. Ini 1 minus ketemu kurang yang ini, negatif dengan negatif jadi positif. 1 tambah 2 3 ya. Sehingga S9 sama dengan minus 1. Ini negatif dengan negatif jadi positif. Jadi 512 tambah 1 513. Jadi hasilnya ini minus
dikali minus 1 jadi hasilnya minus ya. Minus 513 bagi 3 ya. Ini kita bagikan ya. Hasilnya adalah minus 171 ya. Jawabannya B. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-6. Ini materi limit ya. Ini limit X mendekati 2. Ini kalau kita substitusikan 2-nya ke sini, ke setiap X ini hasilnya akan 0 per 0. Sedangkan dalam limit tidak boleh 0 per 0. Jika 0 per 0 kita lakukan langkah berikutnya yaitu dengan cara memfaktorkan ya. Ini kita faktorkan seperti ini. Ini juga ya. Oke. Ini kita cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 6, hasil jumlahnya plus 1 ya. Ini adalah positif 3 dengan negatif 2 ya, karena positif 3 kita kalikan negatif 2, negatif 6. Positif 3 dijumlahkan dengan minus 2 plus 1. Kalau yang ini pasti X kurang 2, X tambah 2, karena ini adalah bilangan kuadrat ya. Ya 2 kali 2 kan 4 ya. Ini kita coret yang sama ya, tujuan kita agar bisa dicoret memang ya, agar nanti tidak 0 per 0. Jadi yang tinggal adalah X tambah 3 per X tambah 2. Kita substitusikan ini 2-nya ke setiap X ini. Maka hasilnya adalah 2 tambah 3 karena X-nya 2. Ini 2 tambah 2. Jadi hasilnya adalah 5 per 4. Jawabannya E. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-7. Nilai turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 12x tambah 6 untuk x sama dengan min 4. Jadi kita cari turunan pertamanya dulu ya, sebelum kita masukkan x minus 4. Ini turunan pertamanya, ini gampang saja adik-adik kalikan 2 kali 3 6. X pangkat 3 dikurang 1 ya, 3 kurang 1 jadi 2. 3 kali 2 6. X pangkat 2, 2 kurang 1, 1. Jadi ini pangkat 1. Tetap ya. 12x jadi 12 turunan ya. 5 tidak mengandung variabel x, maka turunannya ini 0. Maka tak kita tulis ya. Jadi hasil turunannya ini. Kemudian kita substitusikan minus 4-nya. Jadi 6 kali minus 4 kuadrat ditambah 6 kali minus 4 kurang 12. Ini kita kalikan adik-adik 6. Minus 4 kuadrat kan plus 16. Ini jadi minus ya adik-adik, plus kali minus minus 24, ini minus 12. Kita kalikan adik-adik 16 kali 6, ini 36, ini 96, 96. Ini minus dengan minus kita jumlahkan jadi 36 ya. Jadi 96 kurang 36 ya, hasilnya 60 ya adik-adik. Jawabannya C. Adik-adik soal selanjutnya ini data kelompok ya, yang ditanya adalah modus. Adik-adik kita tahu bahwa rumus modus itu adalah TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Ini TB-nya tepi bawah, C ini panjang kelas. Ini simbolnya bisa saja berbeda dengan yang diajarkan guru adik-adik ya, tapi maksudnya sama. Ya, ini TB tepi bawah, C adalah panjang kelas ya. Sehingga modusnya kita cari dulu TB. Caranya kita lihat dulu frekuensi terbesar ini. Ya, ini frekuensi terbesarnya 14. Berarti ini namanya kelas modus ya. Ini kelas modus ya, Dedek. Kelas modus. Maka tepi bawah kelasnya yaitu 49 ini kita kurangi dengan 0,5. Jadi TB-nya 49 kurang 0,5. Jadi 48,5. Kita masukkan TB-nya 48,5. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi D1-nya yaitu 14 kurang 9. Hasilnya 5 ya. D1-nya 5 per D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya ya. Jadi D2 yaitu 14 kurang 10. Hasilnya 4 ya. Jadi ini D1-nya 5 ditambah D2-nya 4. Panjang kelas kita hitung jarak dari 49 ke 54 itu kita hitung semuanya Dedek. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Jadi ada 6 ya. Jadi kita hitung 11, 49,
50, 51, 52, 53, 54. Jadi ada 6. Kalau adik-adik mau mengurangkan boleh ya. 54 kurang 49 kan hasilnya adalah 5, tapi harus ditambah 1. Jadi harus 6 ya jadi jawabannya. Jadi panjang kelasnya 6. Oke adik-adik kita lanjutkan sehingga ini 48,5 tambah 5 per 5 tambah 4 9 kali 6. Ini 6 dengan 9 boleh kita sederhanakan terlebih dahulu, bagi 3. Ini hasilnya 2. 9 bagi 3 3, sehingga di sini 48,5 ditambah 5 kali 2 10, 10 bagi 3. Jadi 48,5 tambah 10 bagi 3 kan adik-adik hasilnya adalah kita bagikan di sini ya. 9 3,33 ya adik-adik. 3,33. Ya ini kalau diteruskan tak habis ya. Jadi kita jumlahkan ini ya. 48,5 ditambah 3,33. Kita jumlahkan ini 3, ini 8, ini 11. 51,83 ya. 51,83. Jawabannya E. Adik-adik selanjutnya soal tentang peluang. 2 buah dadu dilempar undi secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kejadian muncul mata dadu 9 atau 11. Ini adik-adik buat dulu ya kotak dadunya ya, yang 2 dadu ya. Setelah kita buat seperti ini maka kita cari peluang munculnya mata dadu 9. Berarti peluang muncul mata dadu jumlahnya 9. Atau itu tambah ya adik-adik. Kalau dan kali. Jadi P11. Jadi kalau atau dijumlah ya, kalau dan itu dikali ya. Jadi peluang yang jumlahnya 9 dengan jumlahnya 11. Jumlahnya 9 adik-adik lihat ini ya, ada berapa nih? Ada 4 ya, jadi 4 per NS nya totalnya 6 kali 6 ya, 36. 1 2 3 4 5 6 kali 6. Jadi semua sampel nih 36. Peluang yang jumlahnya 11, ini 11 ada deh ya. Oke, jadi ada 2, 1, 2. 2 bagi 36. Jadi kita jumlahkan 6 per 36. Ini kita sederhanakan adik-adik, sama-sama bagi 6. Sehingga hasilnya adalah 1/6. Ya, jawabannya C. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-10. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris dan bendahara. Adik-adik ini urutannya penting ya, harus kita perhatikan karena yang paling banyak dipilih nanti adalah sebagai ketua. Jadi kalau urutannya penting itu adalah soal cerita permutasi ya. Adik-adik harus bedakan ya, kalau urutannya penting itu berarti permutasi. Kalau urutannya tidak penting berarti kombinasi. Ini adalah permutasi 3 dari 10. Kenapa? Karena yang mau dipilih 3, ketua, sekretaris, bendahara. Totalnya ada 10 calon. Jadi ini adalah permutasi 3 10. Permutasi kan rumusnya ya, permutasi Rn yaitu n faktorial per n kurang r faktorial ya. Bedanya kalau kombinasi nanti dikali lagi dengan r faktorial, tapi kalau permutasi cukup sampai ini rumusnya. Jadi 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial. 10 faktorial yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 10 kurang 3 7 faktorial. 7 nya kita coret. Jadi tinggal 10 kali 9 kali 8 ya. Kita kalikan adik-adik. 10 kali 9 kali 8 kan 72 adik-adik. Jadi 10 kali 72 yaitu 720 cara. Jawabannya A. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi ujian sekolah matematika wajib untuk materi kelas 12. Jika ada kesempatan kita akan bahas untuk bagian yang keduanya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.